Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Deliana, NPM 240200822, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai 3 hal, yaitu yang pertama, pengertian belajar dan pembelajaran, yang kedua, macam-macam hasil belajar, dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian belajar dan pembelajaran. Adapun pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Definisi belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas fisikis yang dilakukan oleh setiap individu, sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian atau ilmu setelah belajar, dan aktivitas berlatih. Arti belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan sesuatu yang berproses dan merupakan unsur yang fundamental dalam masing-masing tingkatan pendidikan. Nah, itu adalah pengertian dari belajar. Adapun pengertian belajar dan pembelajaran sangat berbeda, makna dan maksud. Adapun pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran berlaku dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan atau aspek kognitif. Juga dapat mempengaruhi perubahan sikap serta keterampilan peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Yang kedua, pembahasan mengenai macam-macam hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik secara keseluruhan yang didapat setelah menerima pengalaman belajar atau pembelajaran sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Wujud dari hasil belajar tersebut dapat berupa pengetahuan atau aspek kognitif, sikap atau aspek afektif, dan keterampilan atau aspek psikomotor yang dikarenakan pengalaman dan juga bukan dari satu aspek saja. Hasil belajar pun dapat dikatakan sebagai tolak ukur dari penilaian dalam kegiatan belajar yang sudah dilakukan. Umumnya, hasil belajar dapat diketahui dengan evaluasi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang menunjukkan sejauh mana siswa berhasil memahami pembelajaran. Hasil belajar peserta didik dapat dipengaruhi oleh kualitas pengajaran dan kemampuan individu tiap siswa. Menurut Dimyati dan Mujiono, hasil belajar adalah
suatu hasil dari interaksi kegiatan belajar mengajar yang sudah dilakukan. Hasil belajar sendiri dapat diketahui dengan berakhirnya proses belajar dan juga sudah dilakukan proses evaluasi hasil belajar. Berikut merupakan jenis-jenis atau macam-macam hasil belajar menurut Benjamin. Yang pertama ada kognitif. Kognitif merupakan jenis atau macam hasil belajar yang berhubungan dengan kemampuan intelektual individu atau seseorang. Hasil belajar kognitif ini turut melibatkan peserta didik ke dalam proses berpikir, misalnya seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa sintesis, dan juga evaluasi. Yang kedua ada afektif. Afektif merupakan jenis atau macam hasil belajar yang berhubungan dengan kemampuan dalam hal sikap, perasaan, dan emosi. Tingkatan pada aspek yang terdapat di jenis hasil belajar ini mulai dari yang sederhana sampai dengan tingkatan yang terbilang kompleks. Misalnya seperti penerima, penanggap, penilaian, karakterisasi nilai, dan juga pengorganisasian. Yang ketiga ada psikomotorik. Psikomotorik merupakan jenis atau macam hasil belajar yang berhubungan dengan kemampuan dalam hal gerak seperti otot. Aspek pada jenis ini juga memiliki tingkatan seperti keterampilan gerak dasar, gerak refleks, kemampuan perseptual, psikis, gerakan dengan keterampilan yang sederhana, sampai keterampilan yang terbilang kompleks, seperti gerakan ekspresif dan juga interpretatif. Pembahasan yang ketiga mengenai faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Seperti yang dijelaskan tadi, belajar merupakan proses perubahan berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, belajar juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyelubungi pembelajarannya. Hasil belajar sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dibagi menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal, sesuai dengan namanya, faktor ini berasal dari individu atau orang yang sedang mengikuti proses belajar dalam pembelajaran. Faktor-faktor internal ini seperti kondisi jasmani dan juga faktor psikologis pada masing-masing peserta didik. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar, namun dari luar individu atau orang yang mengikuti proses belajar dalam pembelajaran. Beberapa faktor eksternal umumnya adalah keluarga, sekolah, cara mengajar, masyarakat, dan yang lainnya. Baik, pemaparan dari setiap faktor tersebut yakni yang pertama ada faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ada faktor biologis atau jasmani. Faktor biologis meliputi segala hal yang berhubungan dengan keadaan fisik atau jasmani individu yang bersangkutan. Keadaan jasmani yang perlu diperhatikan sehubungan dengan faktor biologis ini diantaranya adalah yang pertama, kondisi fisik yang atau tidak memiliki cacat sejak dalam kandungan sampai sesudah lahir. Sudah tentu merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan belajar seseorang. Kedua, kondisi kesehatan fisik. Bagaimana kondisi kesehatan fisik yang sehat dan segar atau fit sangat mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang. Faktor internal yang kedua ialah faktor psikologis atau rohaniyah. Faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Kondisi mental yang dapat menunjang keberhasilan belajar adalah kondisi mental yang mantap dan stabil. Yang kedua, pembahasan mengenai faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar individu itu sendiri. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor waktu yang akan saya paparkan. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan rumah atau keluarga ini merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menentukan perkembangan pendidikan seseorang. Dan tentu saja merupakan faktor pertama dan utama pula dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang.
Hal ini karena keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak bahkan belajar untuk belajar itu sendiri. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Satu hal yang paling mutlak harus ada di sekolah untuk menunjang keberhasilan belajar adalah adanya tata tertib dan disiplin yang ditegakkan secara konsekuen dan konsisten. Disiplin tersebut harus ditegakkan secara menyeluruh, dari pimpinan sekolah yang bersangkutan, para guru, para siswa, sampai karyawan sekolah lainnya. Yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan atau tempat tertentu yang dapat menunjang keberhasilan belajar diantaranya adalah lembaga-lembaga pendidikan non-formal yang melaksanakan kursus-kursus tertentu, seperti kursus bahasa asing, keterampilan tertentu, bimbingan tes, dan kursus pelajaran tambahan yang menunjang keberhasilan belajar di sekolah. Yang keempat, ada faktor waktu. Waktu atau kesempatan memang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar seseorang. Sebenarnya, yang sering menjadi masalah bagi siswa bukan ada atau tidaknya waktu, melainkan bisa atau tidaknya mengatur waktu yang tersedia untuk belajar. Kesempatan itu dihadirkan oleh waktu, dan waktu haruslah dihadirkan sendiri oleh pembelajar, karena waktu tidak dapat ditambah. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.